The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak Maya Nurul Rahmani. Gimana nih kabarnya? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar tentang listrik statis. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari listrik statis. Yang pertama adalah petir. Petir merupakan suatu gejala alam yang biasa terjadi ketika hujan. Nah, petir di sini ternyata terjadi karena adanya loncatan muatan antara awan dengan permukaan bumi. Biasanya saat terjadi petir, kita dilarang keluar rumah. Kenapa? Karena bisa tersambar petir. Di dalam tubuh kita ini terdapat muatan-muatan. Nah, selanjutnya ada mesin fotokopi, ada generator pandegraf, dan ada alat penangkal petir. Dan yang terakhir adalah gambar yang seringkali kita lihat untuk listrik statis, yaitu ada balon dengan rambut, penggaris dengan kertas, lalu ada sisir dengan kertas. Jadi, apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir, namun hanya saling berinteraksi. Muatan listrik terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton yaitu muatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, sedangkan elektron merupakan muatan negatif. Di sini kita bisa lihat ya contoh gambar muatannya. Biasanya elektron ini berada di kulit atom. Kemudian untuk proton dan neutron letaknya di inti atom. Untuk muatan listrik yang sejenis seperti muatan positif dengan positif, mereka akan saling tolak-menolak. Begitupun negatif dengan negatif akan tolak-menolak. Nah, kalau positif dengan negatif, bagaimana Kak? Dia akan saling tarik-menarik. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat simulasi PET tentang listrik statis. Mari kita lihat simulasi dari PET ini. Di sini ada dua benda, yaitu ada sweater dan ada balon. Kita dekatkan atau kita gosok-gosokkan balon dengan sweater. Hasilnya adalah balon dan sweater akan menempel. Kita gosokkan lagi balon yang satunya. Nempel ya. Nah, bagaimana kalau kedua balon ini kita dekatkan? Hasilnya dia akan saling tolak-menolak. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita lihat di sini, tampilkan semua muatan. Terlihat dengan jelas ya bahwa sweater ini ternyata kelebihan proton. Jadi sweater ini bermuatan positif. Tetapi kalau balon ternyata dia bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia di sini kelebihan elektron. Ketika sebuah benda yang satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif, maka ia akan saling tarik-menarik. Kita lihat di sini, kedua balonnya bermuatan negatif, maka jika didekatkan dia akan saling tolak-menolak. Nah, itu tadi alasannya ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke elektroskop. Elektroskop ini merupakan alat yang dapat mendeteksi muatan listrik. Jika benda tersebut tidak bermuatan, maka daun-daun elektroskop akan tertutup. Nah, sebaliknya, jika benda bermuatan listrik, maka daun elektroskop akan terbuka. Nah, kita lihat di gambar kondisi awal elektroskop dalam keadaan netral.
yaitu jumlah proton dan elektronnya dalam keadaan yang sama. Ketika didekati dengan benda bermuatan negatif, maka muatan positif ditarik ke kepala elektroskop. Nah, jadi muatan positif yang ada di sini akan tertarik ke kepala elektroskop. Lalu, muatan-muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Kemudian, daun-daun akan saling menjauh. Prinsip kerja elektroskop ini hampir sama dengan prinsip kerja penangkal petir, di mana penangkal petir ini merupakan suatu perangkat yang terdiri dari serangkaian jalur yang diperuntukkan sebagai jalan mengalirkan arus listrik petir menuju permukaan bumi. Nah, selanjutnya dari muatan-muatan tadi timbullah yang dinamakan gaya listrik. Gaya listrik atau gaya Coulomb adalah gaya tarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik yang sebanding muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Hal ini bisa dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, bisa kita lihat di sini untuk muatan yang sejenis positif dengan positif akan saling tolak-menolak. Makanya di sini arah gaya F adalah berlainan arah untuk muatan positif dan muatan positif. Selanjutnya, muatan negatif dengan muatan negatif juga sama. Karena dia sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Lihat arah F-nya juga berlawanan untuk muatan yang berbeda jenis. Muatan negatif dengan muatan positif, maka akan saling tarik-menarik. Nah, itulah mengapa Q1 untuk F-nya arahnya ke kanan, Q2 untuk F-nya arahnya ke kiri. Di sini keterangannya yaitu F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta pembanding yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah besar muatan 1, Q2 adalah besar muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Selanjutnya yaitu medan listrik. Tadi kita sudah belajar tentang muatan listrik dan gaya Coulomb. Nah, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, di sini kita lihat ada muatan plus atau muatan positif. Ya, lalu di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dengan positif, maka ia akan saling tolak-menolak. Maka arah gaya F-nya yaitu keluar. Lalu muatan negatif dengan positif akan saling tarik-menarik. Maka arah gaya Coulomb-nya yaitu masuk ke dalam. Kemudian garis yang berwarna pink ini merupakan daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik atau yang dimaksud dengan medan listrik. Berarti warna di luar selain pink ini bukan daerah medan listrik ya. Jadi sudah tidak dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk arah-arah medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik. Untuk muatan positif arahnya menyebar atau keluar. Untuk muatan negatif arahnya masuk ke dalam. Yang terakhir yaitu contoh soal. Soalnya adalah dua buah muatan yaitu Q1 sama dengan 12 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan min 4 mikrocoulomb berada pada jarak 2 meter satu sama lain. Tentukanlah besar dan arah kuat medan listrik pada titik A yang terletak di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Jadi di sini muatannya yang satu positif dan yang satu negatif. Kita gambarkan dulu medan listrik di muatan Q1 ya. Karena muatannya positif, maka arahnya keluar dari muatan positif.
Untuk Q2-nya bagaimana? Arahnya berarti masuk ke dalam. Bisa dilihat ya, arah dari medan listrik Q1 dan Q2 itu arahnya ke kanan. Berarti E1 ditambah E2. Maka nilai E-nya nanti didapatkan sebesar 144 dikali 10 pangkat 3 ke arah muatan Q2. Paham ya sampai di sini? Oke, cukup sekian pembelajaran mengenai listrik statis. Semoga ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat dan kalian paham materi tentang listrik statis ini. Baik, kurang lebihnya kalau ada salah kata, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dah, see you.